apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan sehat tentunya ya. Ya, hari ini hari yang sangat cerah dan tentunya kita jangan lupa tetap terus menjaga protokol kesehatan COVID-19. Oke, hari ini kita ada bincang-bincang khusus. Kita tahu bersama bahwa sekarang ini maraknya demam berdarah dan menjadi perbincangan di mana-mana. Makanya hari ini adalah hari spesial bagi kita dalam acara Manjo Sehat bersama PDUI melawan berantas demam berdarah di era COVID-19 hari ini. Bersama saya Dr. Suyanto Yusuf. Dan para pemirsa, hari ini kita ada live juga di Facebook. Di teman-teman ada live di Facebook. Dan hari ini kita sudah mengundang langsung seorang dokter spesialis anak yang sangat expert kompeten di bidang memang khusus untuk demam berdarah, dan beliau adalah seorang yang praktisi bekerja di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. R.D. Kando. Apa kabar Dr. Yose Mande, spesialis anak? Luar biasa. Kabar baik Dr. Sehat, Dok? Suyanto. Dr. Suyanto ini sahabat saya, adik saya, dan sekarang orang bilang sota bae. Anggota dewan sekarang, tapi kita masih berteman. Kebetulan Dr. Suyanto itu teman dengan istri saya, iya. Jadi Dr. Sinta juga berteman dengan istri saya. Iya. Sama juga dokter ini ya. Seangkatan ya. Tapi seangkatan. Yang saya kenal Dr. Mande ini, Dr. Yose Mande ini, sejak saya mahasiswa dibimbing oleh beliau sampai sekarang mukanya tetap awet muda. Ya. Iya, luar biasa. Awet muda atau awet tua ini? Iya dokter, mungkin hari ini kita akan bincang-bincang tentang demam berdarah. Mungkin saya ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana situasi rumah sakit sekarang. Apakah seperti dulu waktu saya koas dulu bergelimpangan pasien-pasien demam berdarah atau gimana? Bisa dokter gambarkan? Ya. Terima kasih Dokter Anto ya, supaya biasa. lebih akrab. Dokter Anto. Jadi sebenarnya sebagai perkenalan dulu, sebenarnya saya untuk expert dengan demam berdarah sebenarnya sih ada yang khusus untuk infeksi, tapi saya dokter spesialis anak yang khusus di bagian emergency. Jadi kalau demam berdarah dia mengalami shock atau dia ada perdarahan yang hebat, nanti saya yang rawat. Jadi saya yang rawat yang pasien-pasien seperti itu. Nah, berbicara soal demam berdarah, ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu demam berdarah paling kalau anak panas baru 1 hari sudah dok demam berdarah itu sudah kaget, tapi anak ini demam berdarah. Nah, sebagai introduksi saja untuk demam berdarah ya, kalau Bapak Ibu sekalian ketahui itu kalau demam berdarah itu dia ada panas, jadi ada demam itu 2-7 hari. Nah, kalau ada 2-7 hari panas, mulai hari kedua kita harus awas-awas, bisa saja itu demam berdarah. Tapi kalau hari pertama saya rasa masih belum ya, mungkin kalau dia seperti kita ketahui ada sakit tenggorokan atau dia flu ya mungkin bisa demam, bisa panas. Jadi jangan terlalu mungkin kita demam berdarah, anak kita demam berdarah. Nah, kalau dia sudah 2 hari, nah itu yang kita harus hati-hati. Nah, untuk demam berdarah kalau dulu Dokter Anto mungkin masih ingat pakai kita ada kriteria WHO, kita ada kriteria klinisnya, ada demam 2-7 hari, ada pembesaran hati, ada perdarahan, baik dia spontan atau dia dengan manipulasi atau digagal sirkulasi dan pemeriksaan laboratorium, ada trombositopeni, trombositnya rendah atau hemokonsentrasi, hematokritnya tinggi. Nah itu sekarang ada yang di istilahnya supaya kita lebih aware, ini pasien demam berdarah atau tidak. Nah, ada yang namanya kita WHO itu 2011. Ya. WHO 2011 dia di situ disebutkan bahwa dia dengue itu atau dia ada kita probable. Jadi curiga dia demam berdarah. Nah, salah satu kriteria kita curiga demam berdarah pertama kali adalah yang paling pertama itu dia tinggal daerah endemis. Nah, jadi kalau daerah endemis. Jadi endemis ya, berarti Bapak Dewan saya rasa sudah tahu. Manado itu daerah endemis demam berdarah. Jadi sudah masuk. Jadi kalau sudah di Manado itu pasti kemungkinan besar dia demam berdarah. Kalau dia panas. Baru dia ada panas. Jadi 2 itu ada tinggal daerah endemis, kemudian dia ada gejala panas. Ya. Kemudian ditambah dengan ada beberapa gejala, yaitu dia ada mual muntah. Jadi kalau ada panas kemudian dia ada rasa mual-mual, kemudian dia muntah, kemudian mulai timbul merah-merah. Biasa ibu-ibu bapak bilang, merah-merah ini kaki demam berdarah.
Kemudian ada yang lain itu udah mulai ada rasa nyeri-nyeri sendi. Nah, harus Oke, hati-hati dia. iya. Apa dokter minta maaf, apakah gejala-gejala ini yang nampak di rumah sakit sekarang? Nah. Saya tahu ada banyak sekali pasien-pasien anak. Pasien anak yang datang untuk arah demam berdarah itu ya biasanya kalau sudah biasanya dari puskesmas ya. Iya. Sejawat kita yang kerja di puskesmas sudah tahu itu kalau udah panas sudah 2 hari nanti kita sudah periksa laboratorium. Rata-rata kalau dia sudah datang panas ya sekitar 3 hari, kemudian sudah periksa laboratorium sudah mengarah ke sana. Nah, yang biasanya yang dirujuk ke rumah sakit itu yang tadi saya sudah sebutkan dia ada dengan tanda waspada atau ada Oke, warning sign. Nah, warning sign. sign ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mesti tahu kira-kira apa sih warning sign-nya. Yang pertama ada nyeri perut. Oke, jadi kalau ada nyeri perut. hati-hati. Hati-hati kalau ada nyeri perut. Kemudian dia ada perdarahan di kalau misalnya ada perdarahan gusi atau ada mimisan. Mimisan Sudah biasa mulai- ya, mimisan. Ya, ada gejala seperti itu. Ya. Kemudian yang seperti disebutkan tadi mulai ada nyeri-nyeri sendi. Kemudian Oke. ada namanya akumulasi cairan. Nah, akumulasi cairan itu memang kalau awam agak sulit ya kita ini. Artinya kalau dari istilah kedokterannya dia ada efusi atau ada terkumpulnya atau ada akumulasi cairan di rongga dada, iya, dada. ya, jadi di rongga paru, di rongga dada itu kemudian di perut. Bagian Nah, perut. Ya. kalau dia masif itu, nah itu sudah masuk ke berat. Oke. Kemudian ada pemeriksaan lain ya, pemeriksaan lain yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Dia ada gambaran kalau istilahnya darahnya semakin kental atau Oke. hemokonsentrasi. Oke. Nah, itu biasanya sejawat yang dari puskesmas atau dokter praktik dia akan segera rujuk pasiennya. Nah, pasien-pasien seperti itulah yang masuk ke Malalayang sekarang. Oke. Nah, setelah di depan diperiksa semua lengkap, kemudian di tensi kalau ada gangguan sirkulasi misalnya biasanya tensi 90/60 normal atau 100/70. Tapi kalau misalnya tensinya misalnya dia 90/70, sudah ada penyempitan ya harus hati-hati. Itu ke arah mungkin sudah mulai masuk ke shock. Oh, oke. Nah, sehingga ya masuklah biasanya langsung ke bagian saya. Oke, berarti Ruang intensif. fase-fase demam berdarah ini ada fase ringan, ada ya. fase sedang, kemudian Ya. masuk pada fase shock yang Ya. sangat dikhawatirkan oleh Betul semua sekali. orang tua. Ya, berarti ini gejala-gejala awal yang muncul para pemirsa yang ada di rumah itu berarti harus waspada ya ketika ada anak-anak yang demam tinggi atau panas tinggi kemudian ada nyeri perut. Awas, hati-hati. Nah, kira-kira Pak Dokter, apa yang bisa membedakan panas yang disebabkan karena demam berdarah atau kita tahu bersama sekarang kan masa pandemi COVID. Nah, tentunya ada perbedaan. Di manakah perbedaan? Namun sebelum dokter jawab, saya akan pening dulu kepada para pemirsa. Silakan tuliskan komentar Anda dan atau pertanyaan Anda di Facebook saya atau di Facebook siapa saja yang membagikan dan Anda akan mendapatkan voucher makan minum gratis dari Sabua SC. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, kita lanjut ya. Ini sangat menarik, ini kita sudah mulai masuk pada gejala-gejala klinis yang sudah disampaikan oleh Dr. Yose Mandes, spesialis anak, konsultan. Ya, Pak Dokter, tadi dokter sudah panjang lebar menyampaikan gejala-gejala klinis yang ada tanda-tanda gejala panas tinggi, kemudian ada mual muntah. Nah, pertanyaan saya, apa yang membedakan antara gejala-gejala klinis demam berdarah dengan gejala klinis misalnya yang paling dekat sekarang adalah COVID-19? Jadi sebenarnya kalau mau hilang panas, ya Ya. panas semua infeksi dia rata-rata dia akan timbul panas. Oke. Ya. Ya. Jadi panas kalau kita misalnya membedakan COVID ini atau bukan ya kita harus laboratorium. Secara klinis cuma panas kita tidak bisa membedakan. Jadi biasanya kalau misalnya kita yang saya sudah sebutkan tadi kalau Ya. ke arah demam berdarah, pertama kita di daerah endemis demam berdarah. Oke, sudah dua pasti. kriteria ya. Ya, sudah ada demam. Kemudian kita menambahkan lain misalnya ada keluar Mual muntah. Nah, itu yang kita lebih mengarah ke sana atau sudah ada warning sign. Jadi di samping mual muntah atau dia muntahnya muntah persisten, muntah terus menerus. Nah, itu yang harus hati-hati. Tapi kalau COVID kan ya kita sudah tahu COVID ada demam. Yang sekarang yang seperti yang lagi heboh sekarang kalau Omikron kan Iya, Omikron rata kan. itu pasien-pasien yang riwayat bepergian. Oke. Nah, artinya dia transmisi lokal terutama untuk di Manado mungkin saya rasa belum ada ya yang transmisi lokal. Mungkin di daerah dari terakhir saya
baca tadi di Jakarta itu sekitar 725 kasus itu, sebagian besar itu adalah kasus impor, artinya dari luar dari luar. Nah, kalau di sini mungkin kalau cuma panas lebih besar, artinya kalau misalnya dokter Anto tanya kemungkinan demam berdarah atau dia demam COVID, berdarah kemungkinan lebih besar COVID ke arah ini. sana, Iya. ke demam berdarah, karena ya artinya kita belum pemeriksaan lebih lanjut, dan dalam tanda petik ya kita belum pasien ini atau orang ini tidak bepergian lah, artinya seperti itu. Berarti ada kriteria-kriteria para pemirsa. Jadi ada kriteria panas, kemudian ada nyeri perut. Nah, gejala-gejalanya memang hampir sama dengan gejala-gejala COVID, tetapi pada demam berdarah tentunya ada masuk pada daerah endemi. Kemudian kalau COVID masuk pada yang orang-orang yang bepergian dari daerah lain yang sudah ada endemi di daerah tersebut. Nah, dokter, mungkin ada gejala khas yang harus diketahui sejak dini oleh masyarakat. Mungkin di samping ada panas, ada tanda-tanda fisik lain. Nah, kira-kira kapan orang tua bisa membawa anaknya ke dokter, atau kapan dia harus bertahan di rumah? Kira-kira dokter bisa berikan pertanyaan yang penjelasan. bagus ya. Ini sebenarnya kalau dokter Anto ini ada kasih pertanyaan tadi, kita semua kasih dokter Anto yang pertanyaan yang terbaik ini. Karena ini karena pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang sering ditanyakan orang tua. Oh, oke. Panas yang seperti apa? Ya. Seperti kita ketahui demam berdarah itu penyebabnya adalah virus. Oke. Tanda khas dari virus adalah demamnya demam tinggi, dan dia tidak turun dengan pemberian obat panas. Itu yang khas. Kalau kita pakai termometer, kira-kira termometer. berapa? Nah, jadi kan kalau kadang kita lihat di kalau mau masuk mall kan ada batas 37,1. Nah, kalau untuk anak ya, karena saya kebetulan saya spesialis anak, batasnya 37,5. Jadi kalau kita pakai termometer panasnya lebih dari itu, panasnya minum obat panas dia turun sedikit, tapi diukur ya mungkin misalnya 39 tadi dikasih obat panas turun sampai tapi sekitar 37, sekian 37,8 3,9, jadi tidak turun sampai normal. Harus berhati-hati, terutama kalau dia sudah masuk hari kedua hari ketiga, karena artinya dia panasnya tidak pernah turun. Tidak pernah turun dengan obat ya. Tidak turun dengan obat panas sudah lebih dari 2 hari. Jadi kalau hari pertama bukan berarti saya bilang ya kalau panas hari pertama sih tidak apa-apa. Tetapi istilah kedokterannya diferensial diagnosis. Jadi diagnosis bandingnya. Jadi banyak sekali kemungkinan ada infeksi yang lain. Jadi bukan saja demam berdarah. Mixed infection. Ya, infeksi yang lain. Jadi kalau hari pertama mungkin orang tua kasih obat panas. Ya jadi di rumah bisa kasih obat panas dan kasih banyak minum. Jangan dulu kasih antibiotik karena belum tentu dia ada infeksi bakterial. Ya. Jadi 2 itu, banyak minum dan kasih obat panas. Kalau hari kedua panasnya tetap tidak turun, nah barulah berpikir untuk ke puskesmas, ada layanan ke puskesmas atau ke dokter praktek. Di situ mungkin dokter akan memeriksa lebih lanjut kira-kira ke arah sana atau tidak. Biasanya kalau anak-anak dokter akan periksa mungkin ada amandel dia atau infeksi telinga atau mungkin ada infeksi lain sehingga dia tidak mengarah ke demam berdarah. Hari berikutnya akan dianjurkan untuk periksa laboratorium. Nah, laboratorium ini jadi ada pemeriksaan yang kalau mungkin Bapak Ibu yang anak-anaknya pernah demam berdarah namanya diperiksa NS1. Itu NS1 NS1. Pemeriksaan laboratorium. Dia itu akan sensitif hari kedua atau hari ketiga. Nah, kalau hari sudah lebih sekitar hari kelima baru diperiksa namanya IgG atau IgM anti dengue. Jadi waktu pemeriksaannya itu berbeda. Jadi kita tidak melakukan misalnya pemeriksaan IgM hari kedua, hari ketiga sudah diperiksa, tidak. Karena dia akan terbentuk sekitar hari kelima. Hari kelima ya. Berarti pemeriksaan laboratorium ini awalnya akan membedakan antara penyakit demam berdarah dengan penyakit yang lain ya. Kira-kira begitu. Seperti itu, dokter. Iya, baik. Jadi untuk membedakan, memang pada awal-awalnya kita tidak bisa membedakan antara demam berdarah dengan penyakit yang lain. Apalagi penyakit virus yang hampir semua penyakit virus dengan gejala yang hampir sama. Nah, makanya yang membedakan menurut Dr. Yose Mande, spesialis anak, adalah pemeriksaan laboratorium pada hari kedua, hari kedua, ketiga. Jadi jangan datang dok hari pertama semua periksa laboratorium, tidak seperti itu. Jadi biasanya paling cepat hari kedua. NS1-nya periksa hari pertama? Hari ketiga. Kalau saya biasanya lebih menganjurkan hari ketiga. Hari kedua lebih sedikit ya. Jadi hari pertama tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium, kecuali kita melihat ada kemungkinan karena infeksi lain, ada pertimbangan khusus bagi dokter. Sejak dokter juga mungkin akan berpikir ke arah sana. Tapi kalau arah demam berdarah, kalau hari pertama untuk misalnya dok, seboleh mau periksa demam berdarah,
tidak bisa atau tidak ada penanda yang spesifik untuk hari pertama kita periksa. Oh begitu ya? Ya, setelah hari kedua, hari ketiga baru kita bisa periksa ada penanda spesifik yang seperti saya sebutkan tadi ada NS1-nya. NS1 hari ketiga baru bikin pemeriksaan. Tapi kadang-kadang orang tua lupa kapan hari pertama dia panas. Ya. Itu yang jadi persoalan ketika dia datang rumah sakit atau ke dokter tiba-tiba sudah masuk pada fase berikut. Banyak kali yang saya kebetulan kalau ketemu pasien demam berdarah yang jadi saya akan mengambil data terutama itu bertanya atau istilah kedokterannya anamnesis. Itu paling utama itu mulai kapan sih dia panas. Nah, biasanya ya apalagi Bapak Ibu yang kerja kantoran kadang sudah lupa ada panas itu. Jadi biasanya kita bertanya ke yang pengasuhnya. Tujuannya apa? Agar supaya kita bisa dengan jelas menentukan kapan mulai panasnya, kapan kita mulai pemeriksaan laboratorium, dan yang paling krusial di situ adalah kita menentukan kapan masa kritisnya. Karena masa kritisnya sekitar hari ketiga, di buku-buku bilang sih sekitar hari ketiga sampai hari kelima. Bahkan bisa sampai hari keenam. Tapi dari pengalaman saya, pasien-pasien yang shock itu datang paling sering panas hari keempat dan hari kelima. Bapak Ibu itu yang harus hati-hati. Memang lebih hati-hati ya, kita tidak menunggu hari kelima atau hari ketujuh setelah terjadi shock. Tetapi sudah dari pengalaman dokter sebagai yang sangat kompeten di bidang demam berdarah, apalagi di shock dengue sindrom shock dengue ini. Jadi memang hati-hati pada hari kelima ya, karena itu adalah hari-hari yang masa fase kritis. Bersama PDUI Berantas Demam Berdarah di masa pandemi bersama dokter spesialis anak, Dr. Yose Mandei, konsultan spesialis anak. Jadi kita akan lanjutkan saudara pemirsa untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dan kita sudah mendapatkan ada 3 pertanyaan dari masyarakat. Pertanyaan pertama Pak Dokter, itu kira-kira anaknya sudah masuk di rumah sakit, mungkin sudah masuk pada fase shock dan diberikan transfusi plasma. Dia bertanya apa gunanya transfusi plasma untuk anaknya itu. Pada pas ini expert yang dokter sudah menangani sekian banyak pasien di rumah sakit. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Dokter Anto. Pertanyaan bagus ya dari Ibu Rini ya kalau tidak salah. Ibu Rini. Kalau rawat mungkin dari tahun 2011-2012 pasti saya yang rawat pasiennya itu kalau di Malalaya. Karena baru keluar berarti Ibu Rini masih ingat dengan dokter ya. Saya pasti ada edukasi ke Ibu. Nah, jadi gini. Kalau dia shock, kenapa dia terjadi shock pada demam berdarah? Karena ada namanya terjadi leakage. Jadi atau ada kebocoran plasma. Jadi dalam pembuluh darah itu ada sel darah merah dan sel darah putih, ada leukosit, ada trombosit, kemudian ada plasmanya. Nah, kalau pada demam berdarah, pembuluh darahnya jadi longgar, jadi dia agak terbuka sehingga plasmanya itu akan merembes. Dia merembes menyebabkan darah itu jadi kental, sehingga kalau dia bilang DP darah kental, periksa hematokrit dia sudah naik sekali. Berarti itu leakage-nya banyak atau ada perempesannya banyak. Sehingga pasien kita kasih cairan. Jadi awalnya kita kasih cairan bisa sampai 20 cc per kilo, bisa 2-3 kali ya. 2-3 kali kemudian kita mulai turunkan. Nah, pada saat turunkan itu kita memberikan namanya plasma. Jadi fresh frozen plasma. Jadi darah fresh frozen plasma. Darah kalau mau ditransfusi setelah diambil kemudian diputar. Nah, ada yang plasma yang itu disendirikan, ada yang sel darah merah disendirikan. Ada sel darah putih sendiri. Plasma itu yang dikasih. Kenapa kita kasih itu? Jadi itu yang keluar kita ganti. Itu yang diganti dengan yang baru. Diganti sehingga bisa mengisi dalam pembuluh darah itu, sehingga kalau pasien shock kita isi itu, pasien tidak shock lagi. Jadi dia bisa mengisi pembuluh darahnya. Jadi tidak kental lagi darahnya. Tidak kental lagi. Dan kedua, pasien yang di dalam situ ada anti perdarahan, jadi situ ada trombosit dan anti perdarahan lagi, sehingga kalau demam berdarah pada kasus tertentu bisa terjadi perdarahan, trombositnya rendah sekali, jadi sementara bisa diganti dengan itu. Sebenarnya sih kalau misalnya mau ganti ya ada namanya trombosit konsentrat, bisa juga kita kasih seperti itu. Tapi plasma gunanya kita mengganti volume cairan yang hilang ya. Jadi yang leakage itu yang kita ganti. Oke, Ibu Rini sudah mendapat jawaban ya. Oke Pak Dokter, ada pertanyaan yang kedua. Anaknya itu
vaksin. Mungkin yang kedua tadi yang dokter Sinta bilang ya, yang rawat Rawat di begini, rumah. Ya, kira-kira ada jadi kalau kriteria. demam berdarah sebenarnya kalau Dokter Anto masih ingat dulu kalau kita bagi demam berdarah derajat 1, 2, Iya, 3, derajat 4. Nah, iya betul. jadi yang derajat 1, 2 itu dia tidak mengalami syok. Kalau derajat 1 itu ada demam, jadi ada panas 2 sampai 7 hari, kemudian ada pembesaran hati, kemudian ada plasma leakage tetapi tidak terlalu besar, dalam arti dia belum syok dan tidak ada perdarahan yang nyata. Atau misalnya kalau kita lihat ada berdarah hidung, ada mimisan. Biasa tidak mimisan, ya. tiba-tiba mimisan. Ya, pada itu. saat Nah, musim demam berdarah kalau seperti itu, ini. Ya. dia masuk derajat 2. Tapi sudah kalau dia derajat tidak 2. dia derajat 1 itu yang orang biasa kalau ke dokter pakai pakai manset, kemudian diperiksa, kemudian lihat ada bintik-bintiknya. Nah, itu yang dikatakan derajat 1. Kalau derajat 2 misalnya sudah ada mimisan. Nah, derajat 1 dan derajat 2 sebenarnya bisa dirawat di rumah. Ya, dalam tanda petik. Dalam arti kenapa saya bilang bisa di rumah? Karena dia tidak syok. Misalnya anaknya artinya anaknya itu disuruh minum dia masih mau minum. Oke, Bapak Ibu, Dia jadi tidak minum ada, ya. Minum. Oke, berarti untuk mengganti cairan. Kemudian dia tidak ada muntah hebat. Jadi ya kadang ada sakit perut tapi minum boleh, tidak ada muntah, cuma sakit perut sedikit. It's okay. Tetapi harus hati-hati yang saya sebutkan tadi, warning sign-nya, nyeri perutnya hebat. Muntahnya terus-menerus. Atau dia sudah tidak mau minum. Nah, itu jangan tinggal di rumah. Berarti langsung harus dirawat. Dirawat ya, ke dokter seperti dulu, itu. Kemudian nanti dirujuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Untuk Sebenarnya rumah sakit jejaring atau rumah sakit swasta juga bisa rawat pasien kalau cuma demam berdarah derajat 1, 2. Tapi rata-rata kalau derajat 3 pasti akan tembus ke layang. Jadi ada yang menarik ini dokter. Ada kadang-kadang pasien setelah rawat hari kedua di rumah sakit, hari ketiganya itu demamnya sudah turun. Pada saat demamnya sudah turun, orang tua sudah senang. Nah, kira-kira menurut pandangan dokter, itu pada fase demam berdarah, kalau pada hari ketiga dia sudah turun panasnya dan orang tua merasa senang, padahal ada tanda-tanda awas di situ. Bisa dijelaskan Pak Dokter? Ini sudah 2 dokter pertanyaan dari Dr. Suyanto ini yang bagus sekali ya. Artinya gini. 2 hari ya, biasanya dia masuk hari kedua kan. Hari kedua dia masuk. Tambah 2 hari berarti dia sudah masuk hari keempat. Artinya yang seperti saya sebutkan tadi, hari keempat adalah hari kritis sebenarnya. Hari keempat hari kritis. Dia turun itu dia teraba dingin, sebenarnya bukan dingin yang biasa. Bukan turun normal. Dia mau masuk fase syok. Tapi perlu diingat, ada pasien yang memang istilahnya dia sudah fase konvalesen, sudah mau sembuh. Jadi dia sudah mau sembuh, pas dia turun itu misalnya yang derajat 1 atau demam dengue saja. Itu dia sudah mulai proses pemulihan. Nah, biasanya dia minum sudah mulai bagus, makan bagus. Nah, tapi kalau yang 1 itu yang dia berat itu kebocorannya banyak, dia minum kurang. Nah, pada saat dia mulai teraba dingin, orang tua mulai senang. Padahal dia itu sudah syok. Nah, orang tua sebenarnya bisa pelajari, artinya bisa tahu lah kalau bisa di rumah, tapi anak ini syok atau tidak, raba aja di tangan atau kaki dingin, atau kita bisa meraba nadi kan, ini nadi ini sudah teraba atau kecil sekali sudah syok. Jadi orang bilang raba di jari-jari kalau sudah dingin-dingin, jadi ujung-ujung jari kaki, tangan, atau kita meraba nadi itu sudah teraba kecil sekali, nah itu hati-hati. Ini apa panasnya turun pelan-pelan atau secara drastis dari panas kemudian tiba-tiba dia turun? Mana yang dia biasanya tiba-tiba panasnya turun? Langsung turun? Tiba-tiba turun. Nah, itu karena kalau dia turun itu biasanya istilah kedokterannya perfusinya itu sudah jelek. Aliran darahnya ke bagian pinggir-pinggir yang ke periferi itu sudah berkurang sehingga teraba dingin. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Orang tua harus hati-hati untuk pasien-pasien seperti ini. Jadi jangan dulu senang dulu ya ketika jangan dulu senang di rumah, makanya hati-hati sekali kalau kita mendapatkan demam tiba-tiba turun. Jadi memang tanda-tanda awas ada bisa sembuh atau bisa masuk pada fase yang kritis. Begitu Pak Dokter. Kemudian ada yang bertanya, Pak Dokter, ada vaksin COVID. Kenapa vaksin demam berdarah ini sudah lama? Padahal demam berdarah ini sudah lama, dia adalah sejenis virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Nah, padahal pemerintah harus menyiapkan hampir setiap tahun orang-orang mengalami endemi demam berdarah. Mungkin
dokter sudah bisa mendengar dan masyarakat bisa beli di mana kalau Ya. memang sudah ada vaksinnya? Ada, sebenarnya vaksinnya sudah cukup lama. Ada, Oke. cuma memang artinya gini. eh Ya mungkin salah satu juga kesalahan dokter anak ya, kurang Sosialisasi. mensosialisasikan. Tapi Iya. sebenarnya ada. Ada ya? Dengan vaksin namanya, Oh. dengan vaksin. Jadi vaksin khusus untuk demam berdarah. Oke. Tapi memang vaksin ini ya protokol yang sampai terakhir ya, saya ingat dia itu mulai 9 tahun. Padahal kita ketahui demam berdarah itu paling sering anak 4 sampai 10 tahun. Jadi dia sekitar 9 tahun lebih. Harus Iya. divaksin. Persyaratan vaksin. Iya. Jadi seperti kan kalau Covid, ya. Iya. Dia mulai yang awal-awal kan di atas 18 tahun, 18 kemudian tahun 12 sampai turun. 18, sekarang sudah dari 6 sampai 11. Nah, ini Oke. dia 9 tahun. Dia tidak bisa suntik di bawah umur 9 Ya, tahun. Ada batasan umurnya. Oh, mulai belum. dikasih umur. Padahal paling banyak. Selama saya bertugas itu, Ya. yang paling saya takutkan itu demam berdarah kalau dia berusia di bawah 1 tahun. Kalau dulu mungkin Iya. Dr. Suyanto kalau waktu masih Koas Pepko dulu. asisten masih Iya. ingat di bawah 1 tahun atau di bawah 2 tahun jarang sekali. Iya, Saya betul. sekarang banyak dapatkan di bawah 1 tahun dan Sudah ada ya? sudah ada. Dan Oh. kalau dia shock itu paling ya artinya kalau saya paling ngeri sih kalau yang pertama yang di bawah 1 tahun atau dia gemuk. 2 itu pasien-pasien yang itu perlu yang ekstra hati-hati saya merawat pasien-pasien Observasi seperti ketat. itu. Iya. Karena ada beberapa yang tidak bisa survive, yang pasien-pasien seperti itu. Berarti anak-anak di bawah umur 1 tahun tingkat keselamatannya itu lebih kecil Iya, dibandingkan dengan kalau anak-anak yang dia besar. mungkin ya dari segi ini karena kalau dia kurang dari 1 tahun karena misalnya kalau kita mau suruh minum kadang dia susah mau minum ya, apalagi Oke. minum oralit paling tidak enak. Sehingga kalau anak-anak yang lebih besar kita paksakan atau kita bujuk dia mau minum, tapi kalau bayi yang di bawah itu kadang biasa minumnya tidak mau dia. Agak kalau- sulit. Ya. Agak Saya sulit. sekarang sementara merawat pasien yang dari Pamurang. Oke. Umurnya 9 bulanan. 9 bulan. Mungkin sebentar sore dia sudah pindah di ruangan, sudah bagus. Sudah Sudah lewat perbaikan. masa kritisnya, Oh, sudah syukur. lewat masa kritis. Ada satu juga yang tinggalnya di mana ya? Di Malalayang. Nah, itu HB-nya sampai 4. Oh. Perdarahan hidung, mimisan sampai transfusi sampai berapa kali, tetapi puji Tuhan dia survive. Survive lagi, Ya, survive. syukur. Dokter, ada pertanyaan dari masyarakat ya, biasa. Itu ada yang menganggap kalau pertama menderita kena demam berdarah itu fase shocknya itu tidak pernah akan ada ketimbang dengan fase ketika dia mendapatkan Yang demam kedua. berdarah yang kedua. Iya. Kira-kira bagaimana? Jadi sebenarnya gini, patogenesisnya atau terjadinya demam shock pada demam berdarah itu karena dia reinfeksi, infeksi yang kedua. Oke. Jadi infeksi yang pertama biasanya kalau misalnya trauma periksa yang tadi saya sudah sebutkan IgG atau IgM, Iya, biasanya IgM. IgM-nya yang duluan muncul. Itu infeksi primer namanya. Oke. Nah, setelah dia terinfeksi lagi, tubuh sudah membentuk antibodi. Oke. Ada datang antigen dari luar, reaksinya itu yang lebih hebat sehingga paling sering yang infeksi yang kedua, ketiga itu yang bisa menyebabkan Berarti shock. infeksi pertama memperberat infeksi yang kedua. Bukan Atau istilah gimana? pertama. Jadi yang pertama itu tubuh kita membentuk antibodi. Antibodi itu yang menyebabkan reaksi dari antigen yang masih Yang jadi kedua. terinfeksi yang baru. Oh, oke. Itu yang menyebabkan reaksi itu yang menyebabkan yang seperti tadi leakage-nya akan lebih. Oh, bukan lebih- karena strain yang berbeda sama dengan COVID. Memang, ada ya, COVID, jadi- iya. Benar yang dikatakan dokter Ayanto Jisuyanto. Jadi gini, dia demam berdarah itu sebenarnya ada 4 strain. Jadi Oh, 1, oke. 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau satu dia misalnya pertama kena 1, kemudian kena 4. Jadi dia akan ada reaksi itu. Jadi harus dulu awal kena, kemudian dia terinfeksi yang kedua itu menyebabkan reaksi. Cuma yang saya sebutkan tadi, yang di bawah 1 tahun ada berapa saya dapat pasien yang IgM-nya. IgM artinya infeksi awal dan dia shock. Itu Langsung memang, shock? Iya, Oh, ada juga kasus ada. seperti ini? Saya dapat Oh. seperti itu. Jadi Oke. itu yang saya bilang tadi, kalau kena di bawah 1 tahun itu lebih berbahaya. Oke. Sebagai tambahan,
Tahun lalu COVID kan masih hebat-hebatnya. Iya, betul. Tapi tahun lalu saja saya rawat pasien demam berdarah yang syok ya, khusus karena saya rawat pasien di PICU ya, di ruang intensif. Ada 193. 193 pasien. 193. Luar biasa. Yang demam berdarah bukan yang demam berdarah yang biasa, tapi yang syok. Sudah shock mengalami fase Jadi kritis derajat ya. 3 atau derajat 4. Oke. Dan angka kematiannya hampir 10%. Sekitar 18 yang tidak survive. Jadi bilang, oh tinggi sekali yang demam berdarah yang meninggal. Sebenarnya kalau dari teori, angka kematiannya sekitar kurang dari 2%. Oke. Nanti Dokter Suyanto bilang, kenapa tinggi sekali? Tapi 10% banyak itu. dari keseluruhan pasien demam berdarah. Oh, totalnya. Total. Jadi kalau kita coba hitung-hitung, jadi misalnya pasien yang meninggal dari 190 itu ada 18, tapi yang 190 itu adalah demam berdarah yang berat. Sedangkan demam berdarah yang berat itu ya bisa sampai 10%. Jadi totalnya kalau ada 10% taruhlah 200, berarti ada sekitar 2000 yang demam berdarah. Jadi kalau cuma 18 dari 2000 ya memang kurang dari 2%. Memang benar sesuai ya. Iya. Tapi tidak bisa ditekan lagi di bawah 2%. Jadi gini, sebenarnya saya terus terang ya ini ada Bapak Dewan. Iya. Mungkin yang kita perlukan ini sebenarnya jadi gini. Demam berdarah itu bukan masalah dokter sebenarnya. Dalam artinya cuma dokter urusan, tidak. Itu sebenarnya kita sebagai masyarakat dan yang stakeholder itu yang amat sangat berperan. Saya analisanya seperti ini. Pasien yang demam berdarah yang mungkin lain gejalanya tidak terlalu hebat atau dia bisa dirawat di rumah, tidak sampai ke rumah sakit. Oke dokter, kita pending lagi karena waktu sudah pending. Silakan kita akan lanjutkan bersama Dokter Yose Mande, spesialis anak. Nantinya semakin seru lagi. Kita akan lanjut untuk break. Kita sudah di penghujung waktu karena kita sudah dibatasi 1 jam saja. Dan tinggal 15 menit kita untuk melakukan siaran langsung dan talk show bersama PDUI Sulawesi Utara. Bersama memberantas demam berdarah di era pandemi COVID-19. Hadiri ya dokter spesialis anak, Dokter Yose Mande. Beliau adalah konsultan dan beliau adalah praktisi di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. R.D. Kando, Manado. Jadi kami sudah mendengar informasi-informasi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan mungkin akan langsung dijawab oleh Dr. Yose Mande, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kami akan membuka pertanyaan dan kita akan closing dengan berbagai pertanyaan dari kami. Oke, silakan Pak Dokter, ada pertanyaan. Ini rupanya orang serius ini untuk menanyakan vaksin karena mereka tidak mau repot ini dibanding daripada kena, lebih baik kita mencegah. Nah, kira-kira ya usia berapa? Tadi dokter sudah sampaikan. Ya, jadi sekitar 8-9 tahun ya, sekitar usia begitu karena usia di bawah belum ada ini. Kira-kira di mana bisa dapatkan vaksin, Dok? Ya sebenarnya kalau dokter anak rata-rata hampir kita semua ada. Jadi tergantung ya, karena kalau kita mau pergi ke dokter anak, mungkin yang dokter anak yang biasa kita berobat ya mungkin bisa ada appointment dengan dokter tersebut. Tanya kadang-kadang harus ketersediaan vaksinnya juga itu dia harus siapkan. Oke. Nah, karena tidak semua, beda dengan kalau misalnya pasien bayi dia mau dapat DPT, itu sudah pasti dokter sudah standby untuk vaksin seperti itu. Kira-kira dalam sekali itu berapa dalam satu periode kira-kira berapa kali suntik? 3 kali. Kan 3 kali ya? 3 kali dengan jarak 6 bulan dia akan dikasih. Jadi bulan. Kan kalau kita kasih DPT contohnya, kalau bayi 2, 3, 4 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau dia misalnya pakai yang tidak panas itu 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulannya, seperti itu. Jaraknya lebih dekat, kalau ini jaraknya lebih panjang. Kemudian ada pertanyaan tadi kalau misalnya setelah berapa lama ya? Nah, sebenarnya sih karena kita dalam masih dalam masa pandemi COVID ini kan ada setelah berapa lama, 1 bulan udah bisa divaksin. Kira-kira dia sementara vaksin COVID kan anak-anak sekarang. Kira-kira bisa bersamaan tidak dengan COVID? Nah, jadi gini, prinsip memberikan vaksin, kalau misalnya vaksin hidup boleh diberikan bersamaan. Vaksin hidup ya, vaksin hidup contohnya polio. Nah, itu boleh bersamaan dengan ada 2 vaksin yang kita berikan bersamaan. Tapi kalau vaksin yang berbeda, kita harus kalau misalnya bersamaan boleh, atau
Kalau mau ada jarak tidak boleh kurang dari 1 bulan. Oh, oke. Jadi kalau jarak- dia sudah COVID, vaksin COVID 1 bulan paling dekat jarak untuk kita memberikan vaksin. Oke. Ya. Walaupun dia sudah terkena demam berdarah. Sebenarnya pada prinsipnya kita bisa memberikan vaksin demam berdarah meskipun dia Walaupun sudah pernah iya. kena. Beda dengan pada pasien-pasien tertentu yang misalnya ada orang berpikir kan kalau misalnya sudah paluti sudah jadi nggak usah kasih vaksin luti varicella. Varicella. Sudah Oke. tidak usah kasih, tapi sebenarnya seperti dulu saja kalau kita memberikan vaksin varicella hanya sekali diberikan. Dulu malah yang saya pelajari dulu di atas 12 tahun, kemudian dia turun di atas 5 tahun, sekarang di atas 1 tahun sudah dikasih. Jadi lebih turun. Kemudian setelah itu ada pemberian vaksin kedua, ada booster. Jadi rata-rata sekarang sudah ada boosternya. Ada Tujuannya booster. untuk menguatkan. Seperti sekarang kan COVID kan Booster. setelah diberikan 2 kali ada Booster booster. Nah itu lagi. tujuannya untuk penguat. Sebenarnya booster ya kalau istilah awalnya sebenarnya penguat. Jadi supaya dia mengingatkan lagi supaya antibodi kita masih tetap ada. Standby terus. Seperti Oke, itu. diingatkan. Mungkin tadi ada pertanyaannya Dokter Sinta tadi ya, kalau misalnya kalau tidak salah ada satu pertanyaan yang saya belum jawab. Yang apa? Minum jambu. Oh, jambu. Oh, iya, Untuk iya. meningkatkan trombosit. Ya, jadi sebenarnya Kurma dengan terus terang saya artinya untuk memberikan komentar itu kita biasanya seorang dokter dia akan berpikir ini sudah dilakukan penelitian belum enggak? Belum. Dia kalau kasih ini misalnya tidak dikasih dan yang dikasih ada terjadi betul enggak terjadi peningkatan trombosit. Saya terus terang saya belum baca. Tetapi kalau mau dikasih sebagai suplementasi it's okay. Tetapi secara perjalanan penyakit setelah masa konvalesen yang seperti yang saya sebutkan tadi hari ke-5 dia sudah mulai ada perbaikan, trombositnya tanpa diberikan obat apapun langsung akan naik sendiri. Akan naik sendiri. Jadi seperti itu. Oke, jadi berarti itu hanya bersifat suplemen saja Ya, ya. suplementasi. Mau dikasih Artinya, tidak dikasih juga oke. Ya, oke. Jadi suplemen itu berarti kita meningkatkan kekebalan tubuh karena kita tahu bersama bahwa ini penyakit virus dan virus bisa dilawan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi yang minum jambu, yang minum madu itu silakan Boleh, tidak ada pantangan, boleh, lebih baik boleh, karena untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Boleh. Gejala-gejala klinis sudah, jadi kita bagaimana menghindar agar kita terhindar dari vektor nyamuk ini yang menularkan demam berdarah. Sebenarnya tadi yang saya bilang sebenarnya kerjasama orang semua. Oke. Jadi menjaga lingkungan. Kenapa bilang menjaga lingkungan ya? Ada memang yang lalu agak pertanyaan menggelitik dari pasien saya itu, Dok. Pasien baru pindah di ruangan itu. Dia pasien tinggal di GPI. Masih di GPI. Dia, Dok bersih-bersih di rumah. Ya, kita bilang ya, ibu bersih, mari ibu tetangga bersih enggak. Jadi nyamuknya kan tetap. Nah, jadi dia semuanya secara semua dia harus melakukan misalnya bersih Secara ada komunal ya. Jumat bersih itu Jumat saya bersih, paling sana Jumat bersih. Jadi sebenarnya yang 3M itu jalan. Jadi menutup, mengubur dan jadi dia harus menguras. Jadi kuras bak-bak itu harus dikuras per 5 hari, 3 hari bersihkan karena kalau enggak nyamuk dia tempel di situ cuma bersih tanpa dikuras, tanpa disikat dia bisa tetap ada. Jadi menguras, mengubur dan menutup. Di samping itu ada namanya 3M, sebenarnya 3M plus. Ya. Jadi plusnya itu apa? Pakai kelambu. Cuma mungkin pakai kelambu sekarang. pakai kelambu. Tapi kita bisa pakai repellent ya atau pakai autan Lotion, atau apa ya, lotion ya. Jadi anak-anak kalau sekolah boleh dipakaikan itu. Biasa kalau dia dulu dia soba garuk-garuk di ini karena nyamuk sebateto itu ya. Artinya kalau kita jalankan itu juga, kita jalankan ya. Jadi artinya kita bukan menjalankan sendiri, tapi dalam suatu lingkup yang lebih besar. Sehingga kalau memang tidak ada nyamuk ya pasti demam berdarah juga tidak akan ada. Sehingga pertanyaan dari Dokter Suyanto tadi sudah terjawab. Mau batuk, mau karena tidak pasti tidak akan. Karena dia harus melalui gigitan nyamuk. Nyamuk itu akan menularkan, dia isap darah dari satu pasien. Virusnya ditularkan. Ditularkan ke lain dan tidak menularkan seperti kalau COVID dia dulu batuk ya, dia tidak seperti itu. Oke, terakhir dokter karena kita tinggal 2 menit. 2 menit lagi kita akan tutup. Dan para pemirsa yang ada di para Facebooker itu, jangan lupa ya, itu pertanyaannya akan dilihat oleh narasumber Dr. Yose. Kemudian
akan mendapatkan voucher gratis makan dan minum dari Sabua SY. Oke, mungkin dokter sebelum closing statement, itu dokter bisa melihat, dokter Sinta bisa melihat pertanyaan-pertanyaan mana yang paling bagus menurut dokter. Dokter sampaikan saja, nanti dokter Sinta yang akan melihat. Iya siapa, tapi pertanyaannya. Oke. Betul. Pertanyaan, dua pertanyaan yang menarik. Ya. Pertama itu pertanyaan yang merawat atau tidak itu pasien. Oke. Maksudnya dia boleh dirawat atau tidak? Oke. Rawat di. Yang kedua, ya mungkin sebenarnya sudah ada orang bertanya itu, tapi mungkin sama dengan ibu itu tadi belum melakukan vaksinasi. Itu vaksin, tentang pertanyaan tentang vaksin itu penting sekali. Oke, ya, sudah ada nanti dua ya pertanyaan, dua penanya. Oke. Inbox. Oke, luar biasa. Iya. Iya. Oke, cantumkan nomor handphonenya, jangan lupa, nanti akan dihubungi kembali. Ya. Oke, para pemirsa, kita sudah berakhir dengan talk show hari ini bersama PDU Sulawesi Utara, memberantas demam berdarah di masa pandemi COVID-19 ini. Dokter, kita akan tutup dengan closing statement. Ya, sebelum closing statement, pertama saya berterima kasih ya kepada PDUI yang mengundang saya ya. Sebenarnya sih yang seperti inilah yang perlu selalu disosialisasikan oleh PDUI ya, karena paling masyarakat akan lebih mengena yang seperti ini, dia akan dengar langsung dari pakarnya ya. Salut buat PDUI. Semoga PDUI tetap jaya dan maju terus. Sebagai closing statement, jadi demam berdarah pada saat ini sudah semakin meningkat. Hati-hati kalau ada anak panas, terutama kalau panas sudah 2 hari atau lebih, dia malas minum, ada muntah-muntah hebat, nyeri perut, segeralah bawa berobat. Jadi tidak selalu harus langsung ke dokter spesialis. Kalau kita punya BPJS, ke puskesmas, it's okay. Karena dari situ dia bisa, dokter di sana akan bisa langsung memilah ini pasien ini perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Sehingga kita bisa tahu anak saya atau keluarga saya itu ada demam berdarah atau tidak. Kemudian untuk kalau demam berdarah ada panas, jangan lupa kasih banyak minum, istirahat. Kemudian kalau sudah lewat hari ketiga yang seperti saya sebutkan tadi, segera berobat. Terima kasih. Atas nama PDU Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih kepada Dr. Yose Mandai, spesialis anak yang sudah berkenan menghadiri dan siap berbagi ilmu edukasi kepada torang semua masyarakat Sulawesi Utara. Oke, para pemirsa yang ada di Facebook dan offline yang ada di ruangan Sekretariat PDUI, berakhirlah acara Manjo Sehat bersama PDUI Cabang Sulawesi Utara telah menggelarkan talk show yang pertama.